Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial ya. Dan selamat tahun baru 2023 1 Januari ya. Happy New Year. Untuk video kali ini ya menyambut awal tahun 2023 di bulan Januari tanggal 1 ya. Kita akan belajar untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi rekam medis versi 2, di mana aplikasi ini sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Jadi sudah pernah saya buat sebelumnya, cuman yang saya buat kemarin itu kan masih yang versi 1. Nah, sekarang sudah saya kembangkan jadi versi 2. Dan sudah saya tampilkan juga di video preview kemarin, itu sudah saya kasih contoh juga bagaimana cara menggunakan dan cara menjalankan. Nah, di sini saya akan review sedikit ya tentang fungsi dari aplikasi rekam medis ini, di mana aplikasi rekam medis ini digunakan untuk mencatat rekam medis yang ada di puskesmas ya, karena ini adalah aplikasi sederhana, jadi mungkin bisa dipakai di puskesmas atau di klinik dan sebagainya yang membutuhkan ya. Dan untuk final dari atau output akhir dari aplikasi ini adalah dia bisa mencetak rekam medis dari pasien yang sudah terdata sebelumnya gitu. Dan sudah saya tunjukkan juga hasilnya kemarin, di mana aplikasi ini memiliki beberapa tombol ya. Pertama ada home, itu di bagian dashboard ini ya isinya ya. Lalu ada pasien, ini isinya bisa nambah ya. Bisa juga mengupdate atau juga bisa menghapus serta juga mencari. Lalu juga data dokter atau data perawat atau data pegawai juga sama aja di sini ya sebenarnya ya. Terus di sini ada data medical record atau ini yang disebut dengan data rekam medis. Jadi di sini kemarin sudah saya contohkan juga gimana cara menggunakannya ya. Saya contohkan lagi misalnya di sini kita mau menambahkan pasien ya. Kita mau menambahkan pasien dan kemarin ketika saya contohkan itu kan saya menggunakan barcode. Di sini juga harus Anda menyediakan alat yaitu scan barcode karena aplikasi ini itu menggunakan fitur barcode scan supaya kita lebih cepat untuk menginput datanya gitu maksudnya. Nah, di sini di bagian medical record nih ya, bagaimana cara menggunakan menu medical recordnya atau menggunakan rekam medisnya. Contoh misalnya saya akan scan kode nomor pasien ya, atau nomor rekam medis pasien. Di sini sudah saya fungsikan atau sudah saya hubungkan barcode-nya, jadi tinggal dicolok saja barcode-nya punya masing-masing ya. Otomatis akan langsung connect ke aplikasinya. Jadi aplikasi ini itu otomatis langsung terhubung dengan barcode, jadi tidak perlu dipasang alat yang lain lagi. Cukup Anda pasang aja barcode-nya di komputer masing-masing. Oke, di sini akan saya scan ya. Nah, ketika saya scan maka otomatis dia akan menampilkan data seperti ini dan memunculkan rekam medis yang pernah dia jalani atau pernah dia cek gitu maksudnya ya. Nah, di sini kita juga bisa mencetak rekam medisnya cukup dengan cara klik tombol cetak. Lalu kita tekan tombol yes ya. Tekan tombol yes. Nah, dia akan langsung mencetak ya, mencetak di printer. Kalau misalnya nanti misalnya Anda mau menyimpan jadi PDF, maka di sini kita harus ubah dulu ya setting printernya itu. Nah, itu suara printernya ya. Kita ubah dulu ya. Setting printernya menjadi PDF gitu. Nah, saya pakai yang PDF ini nih. Jadi tinggal diklik kanan pilih set as default printer. Nah, nanti ini ketika saya cetak maka dia akan menjadi PDF filenya gitu. Oke, nah di sini kita akan coba cetak lagi ya. Sekarang menggunakan PDF. Klik cetak, yes. Nah, maka dia akan tersimpan jadi file PDF gitu. Nah, di sini akan saya simpan di folder yang sesuai dengan tempat di mana file disimpan ya. Saya kasih nama 1, simpan. Oke, nah ini kita akan buka hasilnya. Nah, ini dia. Nah, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Hasil print PDF-nya.
Jadi ada nama pasien, ya, nomor rekam medis, jenis kelamin, status, alamat, ya, dan sebagainya gitu. Dan ini adalah isi dari rekam medisnya. Oke, nah itu adalah hasil cetaknya ya. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi rekam medis sederhana ini menggunakan VBA Excel? Kita akan coba membuatnya ya. Tapi sebelum saya mulai membuatnya, bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan share video ini ya ke teman-temannya. Bagi Anda yang merasa video ini tidak bermanfaat, silakan di dislike saja ya. Oke, pertama di sini kita akan keluarkan dulu nih ya, kita exit dulu. Nah, seperti biasa ketika Anda menonton video ini, cek di deskripsi video ini sudah saya bagikan secara gratis ya, gratis untuk template dan codingnya. Jadi tidak ada biaya sepeser pun untuk Anda mendapatkan template serta coding dari materi ini gitu. Nah, ini adalah bahan yang nanti akan Anda dapatkan ketika Anda nanti download template dan coding yang sudah saya buatkan di sini. Jadi ini adalah hasilnya gitu. Nah, pertama dibuka adalah di bagian file Excel tentunya ya. Klik 2 kali ya di bagian aplikasi rekam medis versi 2.0 nih. Nah, kalau sudah di sini saya akan jelaskan dulu karena banyak sheet yang saya masukkan di sini ya. Mulai dari rekapitulasi sampai dengan rumus. Nah, untuk di bagian rekapitulasi, ini adalah sebuah sheet yang nanti kita akan pakai untuk menghitung berapa jumlah pasien ya berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya kriterianya di situ ada nama poli, ada lagi laki-laki, perempuan, anak, dewasa, tuan, nyonya, dan sebagainya. Dan juga kita bisa menghitung di sini ada berapa total pasien yang sudah mendaftar ya, ada berapa laki-laki, perempuan, anak, dewasa, totalnya berapa, serta ada berapa kunjungan ya. Jadi ini bukan jumlah pasien, tapi jumlah pasien yang berkunjung ke puskesmas kita itu tahun ini 2022 itu berapa dan tahun lalu itu berapa gitu. Nah, ini semua sudah saya kasih rumus, sudah terhitung ya seperti ini hasilnya. Nanti Anda tinggal cek kalau misalnya penasaran ya, tinggal diklik aja nih ketika ketahuan rumusnya ini ya. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan di sini, tidak ada yang saya kunci, itu semua bebas Anda pergunakan untuk kemudahan pekerjaan Anda masing-masing, tapi tidak untuk diperjualbelikan atau diposting ulang di channel YouTube manapun. Jadi hanya untuk di channel YouTube Excel dan VBA tutorial. Oke. Berikutnya di sini ada sheet data pasien, di mana sheet ini digunakan untuk menyimpan data-data nama pasien yang sudah terinput ya. Nah, ini disimpan di sini maksudnya gitu data pasiennya. Dan di sini itu ada namanya usia ya. Usia ini itu semuanya menggunakan rumus. Tapi rumusnya nggak ngetik sendiri. Ya, rumusnya itu nanti akan otomatis tersimpan ketika nanti kita memasukkan datanya. Karena memang di sini kita harus menggunakan rumus supaya apa? Supaya nanti ketika tahunnya berubah itu dia otomatis usia juga akan berubah. Terus data dokter ya. Data dokter ini dipakai untuk menyimpan data dokter yang dimasukkan, atau bisa jadi data pegawai di puskesmas itu atau data perawatnya dan sebagainya lah pokoknya ya. Terus rekam medis. Nah, ini adalah sheet yang dipakai untuk menyimpan data rekam medis yang dicatat atau yang didata ketika pasien itu datang dan periksa. Berikutnya di sini ada sheet cari dokter, ini digunakan untuk mencari nama dokter ya, dari sini asalnya datanya. Lalu ada lagi sheet cari pasien, digunakan untuk mencari nama-nama pasien. Lalu ada lagi rekap RM atau rekap rekam medis. Sheet ini digunakan untuk sheet menampung data rekam medis pasien tertentu yang dicari berdasarkan nomor rekam medis. Maka nanti dia akan masuk ke sini. Rekam medis yang pernah dia jalani gitu maksudnya, atau pernah dia tes gitu. Terus rekam medis ini akan dijadikan sebagai bahan atau dasar dari dicetaknya di bagian sheet cetak RM ini. Jadi cetak RM ini itu sumbernya dari sini. Nah,
Di bagian si cetak RM ini itu ada logo ya, ada lagi nama kabupaten, terus dinas kesehatan, lalu ada lagi di sini nama puskesmasnya ya. Ini tempat kampung halaman saya ini ya. Nah di sini ada logo yang nggak bisa diubah. Kalau Anda mau mengubah cukup simpel klik di bagian tab review lalu diklik di bagian unprotected. Nah di sini bisa Anda hapus logonya, ganti dengan logo puskesmas Anda masing-masing. Di bawah sini juga ada rumusnya ya. Anda bisa ngecek rumusnya di sini. Di bawah juga ada rumusnya ini. Oke, ini saya kunci lagi. Nah, terus di samping sini ada rumus ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung usia dari pasien yang nanti akan dimasukkan ke dalam catatan rekam medis atau di dalam data pasien gitu. Jadi ini nggak usah diotak-atik ya. Ini rumus yang nanti kita akan pakai untuk menghitung usianya gitu. Oke, kita simpan dulu. Nah, itu di bagian sheet. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian user formnya ya. Nah, di sini ada developer, pilih yang Visual Basic. Lalu di sini ada form yang sudah saya buatkan sedemikian rupa. Nah, ini ya. Ini adalah form yang sudah saya buat dan ini sifatnya gratis untuk mempermudah pekerjaan Anda di tempat kerja Anda. Sekali lagi tidak untuk dipublikasikan ulang di channel manapun atau Anda jual di tempat yang lain gitu ya. Jadi tolong dengan sangat menghargai karya orang lain gitu ya. Karena ini sudah saya buat, saya kasih gratis dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan Anda dan tempat kerja Anda gitu. Nah, di sini kita akan mulai dengan mengaktifkan dulu di bagian form utama. Nah, di bagian form utama sini itu ada dua bagian penting yang harus Anda pahami. Pertama di bagian menu. Ya, menu ini saya menggunakan frame, lagi-lagi saya menggunakan frame di sebelah kiri ya. Terus bagaimana menu ini bisa seperti ini ya? Kalau misalnya kita mau mengubah nama ini misalnya, ya kan? Gimana caranya? Nah, di dalam menu ini itu sudah saya buatkan desain menu seperti ini, itu menggunakan PowerPoint seperti biasa yang sudah pernah saya lakukan sebelum-sebelumnya ya. Di sini tuh memang seperti ini isinya, tapi kalau kita klik ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda blok dari sini ke bawah, nah ini akan ada tombol yang sudah saya buatkan menggunakan label, di mana label itu saya atur tidak ada backgroundnya atau transparan. Lalu saya timpa ke atas dari tombol yang sudah saya buat di sini gitu. Nah, seperti ini. Ini objek-objeknya ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat seperti ini menunya itu sudah saya bagikan juga di folder yang sudah download nanti ya. Ini ada namanya file design menu. Nah, ini PowerPoint tuh. Nah, dari sini saya membuat menunya ya. Jadi ini sudah saya desainkan. Bagi Anda yang ingin mengganti judulnya, tinggal Anda ubah di sini ya. Ubah di situ namanya apa? Misalnya puskesmas mana gitu ya. Nah, karena di sini terlalu kecil, maka Anda harus atur dulu hurufnya supaya dia kecil. Nah, gitu. Oke, jadi tinggal diotak-atik di sini ya. Nah, cuman kalau yang tadi karena memang bukan tidak mau saya ganti ya, ini nggak saya ganti gitu. Oke, nah kalau sudah setelah berubah ya, tinggal diklik kanan saja, pilih save as picture, terus Anda simpan di dalam folder yang tadi ya, misalnya ya, bagian file final sini misalnya. Nah, di sini kita ganti jadi JPG. Ini kita ganti jadi menu samping. Nah, gitu. Nah, maka di sini akan muncul yang namanya menu samping. Nah, ini dia. Jadi menu samping inilah yang nanti kita akan daftarkan ke dalam VBA-nya gitu ya di sini. Nah, caranya gimana? Diklik di frame-nya, terus di bagian properties, ini lihat di bagian picture ya ini. Ini ada bitmaps ya. Tinggal diklik saja, lalu Anda cari file yang tadi ya, terus diklik saja, pilih open. Nanti akan masuk di sini langsung gitu. Oke. Nah, berikutnya di sini ya, kalau sudah di bagian menunya, tinggal Anda klik di area sini ya. Ini ada label ya. Jangan lupa labelnya dikasih nama CMD Home.
ya, ganti nama menjadi CMD home. Di sini gantinya ya, nih Anda ketik CMD home, terus yang ini diganti jadi CMD pasien, yang ini diganti jadi CMD dokter, terus ini diganti jadi CMD rekam medis, ini diganti jadi CMD buka sheet ya. Ini jadi CMD save, ini jadi CMD exit. Nah, seperti itu. Lalu di bagian menu sudah selesai, kita beranjak ke samping ya. Nah, di situ ada multi-page. Nah, multi-page ini itu bagaimana cara kita mengolahnya. Pertama, Anda harus tahu dulu garis luar multi-page-nya. Jadi ketika diklik begini ya, di sini kan ada page 1, page 2, page 3, page 4. Nah, ini. Nah, masing-masing page ini itu ada isinya yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau page 1 ini isinya untuk dashboard. Kalau page 2 ini isinya untuk data pasien. Kalau page 3 ini isinya untuk data dokter. Kalau page 4 ini isinya untuk data rekam medis gitu. Nah, untuk nanti ya, ketika kita sudah selesai menjalankan atau sudah selesai mengedit, maka ini akan kita buang tombol page-nya dengan cara Anda klik page multi page-nya, terus di bagian pinggir sini ada garis ini kan ya. Di sini kan di bagian properties kan masih terisi page 1. Nah, ini harus berubah dulu sampai dengan menjadi multi page dengan cara kita klik garisnya ini sekali. Nah, jadi multi page nih. Nah, ketika jadi multi page, maka di sini kita bisa menghilangkan atau memunculkan lagi tombol di atas sini dengan cara klik di bagian style nih ya, ubah menjadi none. Nah, seperti ini. Jadi dia udah nggak ada garis, nggak ada tombolnya sudah, karena tombolnya itu dia akan dikendalikan lewat sini nanti gitu. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini ya kita akan munculkan lagi dengan cara diklik, pilih multi page lagi ya, klik garisnya lagi, terus di bagian style ini pilih yang tab boleh atau button juga boleh supaya ini muncul gitu. Nah, ini. Jadi kita bisa memilihnya gitu. Oke. Nah, berarti di bagian page yang pertama di sini kita akan ubah dulu ya, teman-teman ya, nama-nama objek di sini itu apa aja ya. Pertama di sini ya. Ini ada ganti menjadi LB perempuan. Terus di sini ada ganti jadi LB laki. Ini diganti jadi LB total. Yang di sini tuh ada ya, ganti jadi LB jumlah. Terus yang di sini ada LB total 1. Ini LB total 2. Terus yang di sini tuh ada LB anak. Yang ini ada LB dewasa. Dan di sini ada image ya, namanya image 1. Yang di sini tuh ada namanya image 2. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah diganti, berikutnya masuk sekarang ke bagian page 2. Nah, di bagian page 2 ini ada beberapa objek yang harus Anda ganti juga nama-namanya. Pertama di sini ya, nanti ganti menjadi CMD add. Yang ini ganti jadi CMD edit. Yang ini ganti jadi CMD delete. Yang di sini ada ganti jadi TXT nomor. Yang ini ya, ini ganti jadi tabel data. Yang di bawah sini ganti jadi CB berdasarkan. Yang ini TXT kata kunci. Terus yang ini CMD cari. Yang ini CMD reset. Oke, seperti itu. Itu di bagian page 2. Page 3 sekarang. Nah, di bagian page 3 ini ada lagi. Ada CMD add 2. Lalu ada lagi CMD CMD edit 2. Terus CMD delete 2. Yang ini TXT nomor 2. Ada lagi CB berdasarkan 1. Ada lagi TXT kata kunci 1. Ada lagi cari CMD cari 2 ya. CMD cari 2. Terus ada lagi di sini CMD reset 2. Itu di bagian page 3. Di bagian page 4. Nah, ini. Ini ganti jadi TXT no RM. Yang di bawah ganti jadi TXT kategori. Yang di sini ganti jadi TXT nama. Ini jadi TXT jenis kelamin. Ini jadi TXT pernikahan. Ini jadi TXT tanggal lahir. Ini jadi TXT usia. Ini jadi TXT obat. Yang ini jadi CMD rekam. Yang ini jadi CMD batal. Terus di batas ini ada CMD delete 3, ini CMD edit 3, ini CMD cetak. Di bawah sini ada CB berdasarkan 2, lalu ada lagi TXT kata kunci 2, lalu ada lagi TXT nomor 3, lalu ada lagi CMD cari 3, dan ada lagi CMD reset 3. Nah, itu
untuk nama-nama objek yang di dalam form utama ya. Nah, karena di sini ada banyak banget ya, page 1, page 2, page 3 dan page 4, maka di sini coding yang akan kita masukkan nanti itu akan kita urutkan berdasarkan page-nya supaya nanti Anda gampang mempelajarinya ya, karena coding yang saya buat itu tadi belum saya urutkan berdasarkan page-nya gitu. Nah, berarti di sini kita akan masuk ke bagian coding form utama dengan cara Anda klik kanan ya, pilih view code. Di sini kita buat ya, petik 1 dulu, terus ketik sama dengan panjang gini. Oke, itu sebagai tanda aja ya. Terus kita ketik di sini petik 1 lagi, di sini misalnya kita kasih keterangan coding untuk page 1. Terus petik 1 lagi sama dengan lagi. Oke, ini biar Abdul ya. Excel VBA tutorial. Nah, kalau sudah di sini ya, kita akan cari dulu untuk page 1 kan ini hubungannya dengan dashboard ya. Dengan apa namanya? Menu pertama yaitu dashboard ini gitu. Jadi kita akan buka di bagian apa? Di bagian codingnya, bahan dan coding kita buka, cari yang namanya coding form utama. Nah, ini. Oke. Nah, ini codingnya ya. Nah, karena berhubungan dengan dashboard, maka di sini yang kita copy itu dari sini ya. Dari option explicit nih sampai dengan di sini ada end sub. Nah, ini. Ini yang pertama dulu ya. Ini saya kasih jarak nih. Nah, sampai end sub dari option explicit. Terus kita masuk ke VBA-nya, klik kanan, terus kita paste. Nah, ini. Jadi pertama ini. Ini adalah perintah untuk memasukkan informasi ke dalam dashboardnya ya. Tadi kalau kita jalankan kan dia belum ada angka-angkanya ya, ini masih kayak gini nih. Nah, sekarang kita coba matikan dulu ya. Kita matikan dulu, terus di sini kita apa namanya? Klik di bagian multipage, terus di sini kita buang stylenya, pilih jadi none. Oke, kita jalankan. Nah, di sini hasilnya kayak gini ya. Oke. Nah, coding tadi itu masih belum bekerja karena memang belum dimasukkan ke dalam user form inisial. Nah, berikutnya di sini kita akan cari codingnya ya. Kita buka lagi. Nah, di sini kita cari yang namanya user form inisial. Berarti kita ketik Ctrl F. Ya, kita ketik user form. Nah, udah dapat nih ya. Tuh, udah dapat. Tinggal kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Copy. Masuk ke VBA-nya, terus taruh di bagian bawahnya. Oke. Nah, di sini ada perintah sudah kayak gini ya. Terus kita coba jalankan. Nah, di sini ada error ya, karena memang yang di blok ini itu belum ada. Jadi kita matikan dulu, kita kasih petik 1. Ini juga belum ada, petik 1. Ini juga belum ada, petik 1. Yang ini juga sudah, ini sudah ada ya. Ini adalah ngambil dari sini tadi. Nah, ini. Buka grafik. Kita coba jalankan. Nah, hasil sudah kayak gini ya. Pertama kali dijalankan di formnya gitu. Jadi dia sudah menampilkan data yang diperoleh dari rekapitulasi gitu. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah ini ya, kita hidupkan sekarang tombol yang ada di samping sini. Ini masih di bagian page 1 ya. Berarti di sini kita cari, ini kan namanya CMD Home. Berarti kita cari di codingnya. Kita ketik CMD Home. Nah, ini. Kita lihat ya di sekitarnya itu seperti apa. Apakah dia terkumpul jadi satu atau enggak. Kalau terkumpul cukup kita copy aja semua ya. Kayak gini nih. Nah, ini bisa kita copy langsung ya. Ini kita copy bisa CMD Home, terus CMD Pasien, CMD
rekam ini belum ya. Nah, sampai sini boleh. Ya, ini ya. Dari CMD exit, terus CMD home, CMD pasien kita copy boleh. Terus kita paste. Klik kanan, pilih view kode. Kita paste di sini. Nah, sudah kayak gini ya. Kita coba tes lagi. Oke, sudah muncul ya. Nah, dia udah bisa. Dokter belum, medical record belum, open sheet belum, save belum, exit sudah. Nah, berarti sisa yang lain ya. Kita cari lagi. Kita cari lagi codingnya untuk yang menunya di sini. Nah, ini ada. Ini copy ya. Ini untuk rekam medis. Berarti kita taruh juga di kumpulkan di sini ya, di bawah sini itu, paste. Nah, gini. Kita coba tes lagi. Rekam medis. Nah, dia udah masuk ya. Dokter belum, pasien, home sudah. Oke, dokter belum. Berarti kita cari yang dokter. CMD doc. Nah, ini dia. CMD dokter sudah ada. Kita copy. Masukkan di bagian bawahnya sini. Oke. Tinggal di copy ya. Terus kita coba jalankan lagi. Pasien sudah, dokter sudah, ya medical record sudah, open sheet belum, save belum, exit sudah. Berarti kita cari yang open sheet dan apa tadi? Save ya. Nah, ini belum save-nya ini. Di sini kita cari yang CMD buka ya. Nah, ini CMD buka sheet. Ini kita copy, kita paste di bawahnya lagi. Dan yang terakhir tadi adalah CMD simpan ya. CMD save. Nah, ini dia. Ini kita copy, paste juga di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi kita coba jalankan sekarang. Home, pasien, dokter, medical record, open sheet, ya itu open sheet, dia membuka sheet. Jalankan lagi, pilih save, sudah ya, dan exit. Nah, ini. Oke, kalau sudah, berikutnya kita masuk sekarang ke bagian page 2. Nah, ini kita klik ya, pilih multi page-nya lagi, diklik garisnya, terus pilih di sini stylenya ubah jadi button atau tab. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini. Jadi kita akan buatkan coding untuk yang di bagian page 2. Nah, di sini kita klik kanan, pilih view kode. Naik ke paling atas nih ya. Ini tambahkan lagi. Ini kita copy. Taruh di paling bawah sini ya. Nah, berarti ini sudah kita masuk ke bagian page 2. Nah, ini. Untuk page 2 itu isinya codingnya adalah ini ya. CMD add, CMD edit, CMD delete, terus tabel data, CB berdasarkan, TXT kata kunci, cari data, dan reset, serta ini TXT nomor ya isinya ya. Nah, kita akan cari dulu sekarang di bagian CMD add dulu. Nah, ini kita cari CMD add. Nah, CMD add itu ini. Oke. Kita copy ya. Kita copy, terus kita masukkan ke dalam formnya. Klik kanan, view kode, paste di paling bawahnya sini. Nah, kayak gini. Saya naikkan dulu. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kita coba dulu jalankan. Masuk ke bagian pasien, add data. Nah, udah muncul ya. Oke. Terus di bagian sini juga harusnya muncul data tabelnya ya. Maka di sini tadi kita sudah mematikan yang namanya ini ya. Nah, ini call ambil data. Nah, itu kita akan cari codingnya. Ambil data. Nah, ini dia. Jadi ada private sub ambil data, kita copy sampai end sub. Copy lalu masukkan ke bagian bawahnya sini. Nah, karena sudah ada, maka di bagian sini kita hidupkan ya. Hapus petik satunya. Coba jalankan. Masuk ke bagian pasien. Nah, udah ada isinya ini.
Oke, udah ada isinya. Berikutnya masuk lagi ke codingnya ya. Di sini kita akan hidupkan lagi di bagian tombol update, namanya adalah CMD edit ini ya. Berarti kita cari di sini CMD edit. Nah, ini dia. Ini kita copy sampai dengan end sub ini. Lalu di sini kita paste, klik kanan, view kode, terus kita paste di bawah sini. Oke, nah ini adalah perintah untuk CMD editnya. Kita coba tes langsung. Masuk ke pasien, kita klik ya. Nah, dia kayak gini hasilnya. Klik datanya update, nah udah muncul. Berarti udah bekerja gitu. Oke, edit update sudah, berikutnya yang delete. Delete namanya adalah CMD delete. Berarti kita cari dulu ya. CMD delete. Nah, ini dia. Bukan yang delete 2 ya, tapi yang delete doang gitu. Nah, ini dia. Ini kita copy sampai end sub. Terus paste di bawahnya. Nah, ini. Oke. CMD delete. Kita coba jalankan. Di sini kita klik di bagian pasien, klik datanya, pilih update tadi sudah, terus delete. Nah, di sini dia belum terpilih ya, terseleksi ya. Berarti di sini masih belum ya. Kita hidupkan dulu di bagian apa namanya? Di bagian tombol ini ya, di bagian perintah listbox-nya. Namanya ada tabel data. Berarti kita cari di sini tabel data. Tabel data. Oke. Bukan yang itu ya, tapi yang private sub awalnya. Kita tambahkan awalnya private sub. Nah, itu yang 2 ya. Yang 1. Nah, ini dia. Ini ya. Kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Sampai dengan end sub kita copy. Baru kita masukkan ke dalam perintahnya. Klik kanan, view kode, paste di sini. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nanti hasilnya kalau kita klik, nah ini ada terisi nih. Dan dia memilih data gitu. Nah, kita klik update ya, bisa, klik delete, sekarang sudah bisa gitu. Oke, add sudah ya, terus update sudah, delete sudah, sekarang di bagian ini. CB berdasarkan, sudah ada isinya ya. Kata kunci tinggal kita ketik, sekarang di bagian cari data sama reset data. Nah, di sini namanya adalah CMD cari dan CMD reset. Kita cari dulu. Namanya adalah CMD cari. Nah, di sini kita copy ya dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Cari. Terus kita masukkan langsung di sini ya ke kanan view kode. Kita paste. Oke. Ada CMD cari sudah. Terus sekalian di sini tadi CMD apa sih? CMD reset tadi ya. Nah, ini CMD reset. CMD reset. Nah, ini dia. Tinggal kita copy juga. Terus kita paste di bawahnya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba ya, kita tes, kita jalankan. Pasien, cari nama ya, misalnya A depannya, klik cari. Nah, di sini ada keterangan kalau hasil cari belum ada ya. Kita stop dulu, terus kita simpan dulu ya biar aman. Lalu kita cari di sini yang namanya hasil cari. Bukan yang itu ya. Nah, ini dia. Dia yang private sub hasil cari ini. Copy sampai dengan end sub. Copy, lalu masuk ke kode, taruh bawahnya sini. Nah, gitu. Kita tes lagi. Nama pasien. A, huruf depannya, cari. Oke, nah dia udah ada. Nah, ini hasilnya ya. Kita simpan dulu. Nah, berarti sudah selesai di bagian page 2 ya. Sekarang yang bagian page 3. Nah, sebelum kita masuk ke bagian page 3 seperti tadi ya, ini kita copy dulu tadi batasannya.
Nah ini, kalau kurang panjang tambahin ya. Ini kita copy, taruh bawahnya lagi. Ini jadinya px3. Oke. Nah, terus di sini kita tambahkan coding untuk yang di bagian formnya itu px3 itu ini ya, cmd add 2, cmd edit 2, cmd delete 2. Nah, pertama di sini kita akan hidupkan dulu di bagian tabel data ya. Nah, tabel data 2 di sini ya. Ini perintahnya kan tadi kita di bagian user form inisial yang pertama itu kita ada yang namanya call ambil dokter. Nah, ini kita cari dulu. Di sini kita ketik pencariannya adalah ambil dokter. Nah, ini dia private sub ambil dokter. Ini kita copy sampai end sub kita copy, lalu masuk ke sheetnya, ke VBA-nya ya. Pilih view kode, terus di sini kita taruh. Nah, ini bawahnya. Oke, nah kita jalankan ya. Tapi sebelumnya dihidupkan dulu ini. Ambil dokternya, matikan. Dihidupkan lagi maksudnya ya. Jalankan lagi, masuk ke dokter. Nah, dia udah terisi. Cuman add-nya update delete belum. Nah, sekarang kita tambahkan perintah untuk add-nya ya. Namanya adalah cmd add 2. Kita kasih nama dulu ya. Kita cari dulu cmd add 2. Oke, untuk cmd add 2 sudah ada itu ya. Nah, ini kita tinggal copy aja ini. Kita copy lalu paste di bagian bawahnya tadi. Nah, ini paste. Terus ada lagi cmd edit 2. Kita cari cmd edit 2. Nah, ini dia sudah ada. Kita copy juga. Copy lalu di paste lagi di bagian bawahnya. Oke. Kita coba tes dulu, jalankan. Masuk ke dokter, add-nya sudah bisa. Terus editnya belum ya. Kita klik dulu update. Oke, masuk sudah. Nah, kalau sudah, berikutnya delete 2 ya. Kita ketik di sini cmd delete 2. Nah, di sini isinya kayak gini. Kita copy sampai dengan end sub. Klik kanan form utama, view kode, terus di paste. Nah, gitu. Habis itu tinggal kita coba, tapi sebelum dicoba ini harusnya ada coding di sini ya, namanya ada tabel 2. Tabel data 2 kita cari dulu nih. Tabel data 2. Nah, ini dia. Tabel data 2 yang private sub ya awalnya ya. Copy sampai dengan end sub. Terus paste lagi di form utama di paling bawah. Nah, gitu. Coba lagi jalankan. Klik di bagian dokter, diklik datanya update, dia mau delete, dia udah mau juga. Nah, berikutnya di sini berdasarkan sudah ada isinya ini ya. Tinggal di bagian cari dan reset juga. Nah, di sini kita coba cari nih. Namanya cari data cmd cari 2 dan cmd reset 2. cmd cari 2 dulu. cmd cari 2. Nah, di sini kita kita copy ya sampai dengan end sub. Lalu di sini kita masukkan ya view kode, klik sini paste. Terus cmd reset 2. cmd reset 2. Ya, ini kita copy. Terus di sini kita masuk di bagian bawahnya kita paste. Nah, gitu. Kita coba dijalankan ya. Bagian dokter, pencariannya misalnya nama dokter S misalnya depannya, cari. Oke, nah ini ada call hasil dokter. Nah, kita cari sekarang di bagian call hasil dokternya. Hasil dokter. Nah, ini dia. Hasil dokter kita copy. Lalu kita paste di bagian bawahnya lagi. Nah, ini. Oke,
Kita simpan dulu, terus kita jalankan. Dokter, kita cari nama, misalnya A ya. Oke, sudah ada ya teman-teman ya. Oke, ini rekaman sambil, ini siaran sambil ditemani suara truk-truk yang lewat ya. Semoga suara saya juga terdengar dengan jelas di situ. Oke, berikutnya CMD reset 2, apakah sudah ada tadi? Oh, sudah ya, sudah selesai, berarti di bagian form, di bagian page 3 ya, maksudnya gitu. Nah, berikutnya sekarang di bagian page 4, berarti kita masuk ke coding lagi, kita copy dulu ya. Kita copy dulu ini. Kita paste di bagian bawah. Kita ganti jadi page 4. Nah, berarti di sini kita harus mencari ya coding untuk satu ini ya, ini ya maksudnya tabel data 3. Berarti kita cari yang namanya adalah tabel data 3 yang private sub ya awalnya ya. Bentar, bukan itu ya. Kita mau ngisi tabel data 3, itu namanya tadi di user form inisial, mana tadi? Nah, ini dia. Call ambil RM. Nah, ini kita hidupkan dulu nih. Call ambil RM. Kita cari ambil RM. Nah, ini dia. Private sub ambil RM. Ini kita copy. Terus kita paste di bawah. Oke, terus kita jalankan ya. Nah, masuk ke medical record. Nah, udah ada isinya. Nah, berikutnya sekarang di bagian sini. Nah, di sini itu ada text box namanya txt no rm. Kita harus cari codingnya karena itu dipakai buat scanner atau scanning data ya. No rm. Bukan, cari yang awalnya private sub ya. Private sub no rm. Nah, ini dia. Oke, ada dapat ya private sub txt no rm after update. Ini kita copy sampai dengan end sub. Copy, terus paste di bawahnya. Nah, ini. Nah, kalau sudah, di sini ada yang namanya call cari RM ya. Ada namanya call cari RM, kita coba cari dulu itu. Cari RM. Nah, ini dia. Ini Anda copy juga ya, taruh di bawahnya sampai dengan end sub. Paste. Nah, kayak gini. Terus kita coba jalankan ya. Nih kita masuk ke medical record, terus di sini saya akan scan ya menggunakan scanner. Saya scan dulu. Oke, nah di sini dia muncul ada call hasil RM ya. Berarti kita harus cari dulu di situ ada call hasil RM. Masuk codingnya lagi. Tadi saya bilang tadi saya lihat ada di sini nih. Nah, ini dia. Private sub hasil RM, ini kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini ya. Copy. Kita paste di bagian bawah ya, di sini. Oke. Terus kita coba lagi. Medical record, kita copy, kita scan anunya, barcode-nya. Oke, nah ini sudah ada ya. Di sini keterangannya adalah pasien ini tidak memiliki atau belum memiliki riwayat rekam medis karena memang belum gitu. Kita akan coba ke barcode yang lain misalnya. Harusnya ketika dia sudah ada rekam medis, kita scan, dia muncul di samping. Kita coba ini. Nah, dia ada ya, berarti udah selesai ini. Atau sudah bisa gitu. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan aktifkan di bagian tombol baru ini ya. CMD batal. Kita cari dulu di sini. Namanya adalah CMD batal. Nah, ini dia. Ini kita copy. Terus kita paste
di bawah. Oke, ini fungsinya itu untuk membatalkan di bagian rekam di sini ya, jadi kosong semua gitu. Kita coba tes dulu. Oke, nah di sini kita klik tombol baru, maka dia akan mengkosongkan dan menaruh lagi kursor di sini gitu. Jadi ini sudah ya, sekarang yang tombol delete. Nah, ini belum berfungsi ini. Kita coba cek, namanya adalah CMD delete 3. Kita cari CMD delete 3. Nah, ini dia ya, CMD delete 3. Oh, ini belum ada perintahnya teman-teman ya. Ini belum ada perintahnya. Oke, kita akan buatkan dengan cara kita copy dari coding yang lain ya. Jadi ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali, terus kita coba buka di bagian di bagian formnya dulu, kita tes. Kita klik dulu di sini apakah sudah terhubung. Oh, belum. Berarti kita isi dulu ini ya. Ini kita isi dulu namanya tabel data 3, kita cari dulu. Kita cari private sub tabel data 3. Nah, ini dia. Ini kita copy ya, sampai dengan nsub. Copy, lalu kita masuk ke codingnya di paling bawah. Oke, terus kita simpan, kita coba jalankan dulu. Terus kita masuk ke medical record, klik. Nah, dia udah ngisi seperti ini nih, ada nomornya gitu. Nah, berikutnya kita akan masukkan tombol delete-nya. Tombol delete-nya kita bisa copy dari tombol delete yang lain. Nah, ini kita copy ya. Nah, kita copy. Terus masuk lagi ke form. Ke form sini. Terus buka yang di bagian page 4. Klik 2 kali tombol delete-nya. Paste di sini. Nah, di sini karena kita mau menghapus di bagian rekam medis, maka di sini kita ganti ya. Ini bukan lagi TXT nomor 2. Tapi di sini dia TXT yang ini ya, TXT nomor 3 gitu. Nah, di sini kita ganti jadi TXT nomor 3. Terus di sini tabel data kita juga berubah jadi tabel data 3. Ini juga TXT nomor 3. Lalu di sini kita ganti bukan sheet 4 ya, tapi yang harus diganti di sini kan dia sheet 5 ya. Maka di sini kita ganti juga jadi sheet 5. Sheet 5 itu mengarah ke sheet rekam medis. Nah, itu. Ini sheet 5 berarti. Sheet 5 ini juga jadi sheet 5. Oke. Udah gitu aja. Terus kita cut ini ya. Kita cut. Kita pindahkan perintahnya ke paling bawah supaya dia teratur gitu. Nah, di sini. Oke. Nah, kita coba jalankan. Kita klik di bagian medical record, klik yang ini misalnya, klik delete. Nah, dia minta kayak gini. Kita klik tombol yes ya. Nah, dia udah hilang gitu. Oke. Delete sudah, sekarang update. Update namanya adalah CMD edit 3. Berarti kita cari CMD edit 3. Nah, ini dia. Copy ya sampai dengan nsub. Terus kita paste di bagian bawah. Oke, kita jalankan, masuk ke medical record, diklik update. Nah, dia udah masuk nih, udah masuk, tinggal di update gitu. Tapi formnya belum aktif ya. Berikutnya cetak, namanya di sini adalah CMD cetak. Kita ketik CMD cetak. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan nsub. Terus kita paste lagi di form utama. Oke. Kita simpan, terus kita coba cek. Kita klik ya. Nah, di sini kita cetak, maka dia gini nih. Jadi dia minta scan dulu. Jadi harus kita scan dulu ya. Kita scan. Oke, sudah, tinggal kita cetak. Nah, dia gini hasilnya. Oke,
Cetak sudah, berarti sekarang di bagian bawahnya ada cari data dan reset form, ya ini namanya cari CMD cari 3 dan CMD reset 3. Kita cari dulu. CMD cari 3. Nah, ini dia. Copy. Sampai dengan ensub. Lalu kita paste di bagian paling bawah lagi. Oke. Di sini ada hasil RM1 ya. Kita cari di sini. Hasil RM1. Nah, ini dia. Ini kita copy sampai ensub. Terus masuk ke bagian bawahnya juga. Oke. Kita simpan dulu, kita coba jalankan. Kita cari di bagian medical record, misalnya nama pasien. Misalnya B. Cari. Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Atau kita coba tes dulu, kita lihat di sheet-nya, cari rekam medis. Oh, di sini dia nomor rekam medis ya, bukan nama pasien gitu. Jadi kita coba di bagian cari datanya, kita coba edit. Nah, di sini dia kebalik ya, ini harusnya berdasarkan apa tadi ini? CB berdasarkan 2. Oh ya, udah pas ini. TXT kata kunci 2. Ini sheet 9. CB berdasarkan 2. Kita coba cek lagi ya, kita tes lagi. Nama pasien B. Oh. Di sini tertulis nomor rekam medis, harusnya nama pasien. Oh ya, ini kebalik ya teman-teman ya. Ini harusnya P5 ini. Nah, ini P5 udah ya. Terus di sini sheet 2. Kalau cari RM, oke, sudah pas ya. Kita coba tes lagi. B. Nah, udah mau ya. Resetnya, oke, resetnya belum. Kita cari sekarang CMD reset berapa tadi? CMD reset 3. CMD reset 3. Nah, ini dia. Sampai ensub, copy. Terus kita paste di paling bawah. Oke, simpan. Kita tes lagi. Medical record. Nama pasien. J misalnya. Oke, ada reset. Ya, nah seperti itu hasilnya. Oke, berarti sudah selesai di bagian sini ya. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir untuk form ini, yaitu di bagian query close ya. Di sini tadi sudah saya lihat ada ya, di paling bawah kalau nggak salah tadi. Nah, ini dia. Ini teman-teman copy ya. Jadi fungsi dari perintah ini itu untuk mematikan tombol X yang ada di formnya ini. Jadi nanti dia nggak bisa diklik, harus lewat tombol exit untuk keluar gitu. Klik kanan, nah ini kita taruh di paling bawah sini. Atau kita taruh di ini ya, di bagian form page pertama gitu ya. Nah ini kita taruh di bawah sini. Oke. Jadi kalau kita jalankan, nah ini nggak akan bisa diklik, harus lewat exit ya, atau open sheet. Nah gitu. Oke, nah kalau sudah ini kita matikan sekarang ya, di bagian multipage-nya ada klik, terus klik lagi garisnya, lihat di bagian properties, cari di bagian style-nya, ini ubah menjadi none. Oke. Klik simpan, kita coba jalankan lagi, hasilnya dia seperti ini. Nah, ini udah teratur dah. Ada home, ada pasien, ada dokter, ada medical record, ada open sheet, ada save, dan ada exit gitu.
Nah, sekarang kita akan menghidupkan di bagian form pasien. Nah, ini. Nah, di bagian form pasien ini ada kalender ya. Nah, ini kalendernya itu kita hidupkan dulu ya. Jadi caranya kita klik kanan di sini, pilih import file. Di sini Anda cari di bagian bahan encoding, itu sudah saya kasih, ada namanya calendar form. Diklik, terus pilih open. Nah, di sini ada muncul ya. Sudah muncul ini, dan di sini pun di bagian oke udah saya setting, perintahnya kayak gini. Terus kalau sudah di bagian apa namanya? Di bagian di pasien ya ini, kita tambahkan lagi modul ya, klik kanan, pilih import lagi, masukkan ini modul kalender. Klik open. Nah, di sini kan muncul namanya modul 2. Nah, ini dia. Ini juga sudah saya setting ya. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal menghidupkan di bagian form pasien. Nah, ini. Sebelum kita hidupkan, Anda seperti biasa kasih nama dulu di bagian objek-objeknya. Pertama, di sini kasih nama txt no_rm, sampingnya kasih nama cmd cek nomor, ini kasih nama cb status, ini kasih nama txt nama, ini kasih nama cb jenis kelamin, ini cb pernikahan, ini txt tanggal lahir, ini cmd kalender, ini txt usia, ini cb pekerjaan, ini txt KTP, ini txt JKN, ini txt alergi, ini cb pasien ya, ini txt alamat, di bawah sini ada cmd app dan ada lagi cmd update. Oke, itu simpan dulu, terus masuk ke folder tadi, cari yang namanya coding form pasien. Nah, ini. Oke, nah kalau sudah tinggal di copy ya dari semuanya sampai bawah, copy, lalu masuk ke formnya, klik kanan formnya, pilih view kode dan paste. Maka hasilnya dia kalau kita jalankan kayak gini nih. Nah, udah ada isinya ya. Klik ini juga sudah memunculkan kalendernya. Kita klik tanggalnya, oke. Nah, udah muncul di sini gitu. Cek nomor, nah ini juga sudah berfungsi. Update juga sudah berfungsi ya. Terus add juga sudah berfungsi harusnya. Oke, itu di bagian form tambah pasien. Berikutnya di bagian form dokter. Oke, klik 2 kali form dokter. Di sini kita kasih nama txt nama, ini kasih nama cb spesial, ini kasih nama txt alamat, ini kasih nama txt telepon, ini kasih nama txt email ya. Nah, berikutnya di bawah sini ada lagi cmd add ya. Terus di sini ada lagi namanya cmd update. Oke, berikutnya kalau sudah dikasih nama ya, kita akan lanjut sekarang di bagian codingnya. Jadi kita buka di sini cari yang coding form dokter. Nah, ini kita copy ya dari option explicit sampai habis ke bawah. Klik kanan, pilih view kode, paste. Nah, gitu. Nah, ini dia, ini hasilnya ya. Itu hasil dari coding untuk di bagian form dokter. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke coding atau ke bagian form rekam medis. Nah, ini. Oke, ini sama ya dengan yang tadi ya, karena di sini ada kalender juga. Ini namanya dikasih nama dulu objek-objeknya. Diklik, di sini kasih nama tanggal cek, di sini kasih nama cmd kalender. Ini kasih nama cb poli, ini kasih nama txt kode, ini kasih nama cb dokter, ini kasih nama txt anamnesa, ini kasih nama txt diagnosa, ini kasih nama txt terapi, ini kasih nama cmd add, ini kasih nama cmd update. Nah, berikutnya kita akan coba kasih codingnya ya. Jadi buka yang di bagian form coding form rekam medis. Nah, ini. Copy sampai habis, terus paste.
di form rekam medis. Oke, simpan dulu. Nah, bagi Anda yang bertanya-tanya nih, gimana sih kok copy paste gini, itu codingnya itu sudah saya buatkan ya. Jadi kalau yang bingung itu silakan Anda pelajari di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang dasar-dasar VBA Excel. Di situ Anda harus paham dulu kalau misalnya ingin memahami coding yang saya buat di sini gitu. Karena kalau saya jelaskan di sini juga itu waktu nggak akan cukup ya. Sebulan pun nggak akan cukup ini gitu. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal mencoba ya. Kita jalankan formnya. Terus kita klik di bagian pasien, klik di bagian add data. Nah, ini tinggal kita hidupkan ini ya. Tinggal kita pakai untuk menginput data gitu. Nah, ini udah hidup semua. Tinggal Anda hubungkan dengan barcode gitu. Oke, jadi di bagian pasien sudah, dokter sudah, medical record sudah ya, dan yang lain-lain juga sudah. Nah, sekarang tinggal kita finishing. Jadi finishingnya itu kita masuk ke bagian this workbook. Di sini kita ganti menjadi workbook, terus kita ketik perintah di tengah-tengah sini ya, ketik application dot visible sama dengan false, terus form utama dot show. Oke, seperti itu. Nah, kita tutup dulu ya. Kita tutup semua. Terus kita coba buka dari awal. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Tutup lagi. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin menambahkan tombol supaya dia bisa kita buka lewat sini, tinggal Anda pilih insert ya, shapes, terus ditambahkan shapes kayak gini. Terus kita kasih nama misalnya di sini edit text, ketik aja misalnya start up gitu ya. Kita kasih di tengah-tengah gitu. Kita gedein hurufnya. Terus kita buatkan modul ya di sini. Kita buat modul baru, klik modul. Lalu kita ketik perintah di sini sub buka aplikasi. Kita ketik perintah application dot visible sama dengan false, lalu form utama dot show. Oke. Kalau sudah tutup VBA-nya, klik kanan di sini, pilih assign makro, lalu kita klik di bagian buka aplikasi, klik OK, kita simpan dan kita coba. Nah, hasil kayak gini. Open sheet, kembali ke sini, startup, buka lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semua ya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk tutorial video aplikasi sederhana untuk rekam medis puskesmas. Semoga bermanfaat untuk Anda ya, dan sekali lagi selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi ya, yang lebih berguna dari sebelumnya, berguna untuk nusa dan bangsa ya, berguna untuk keluarga dan teman-teman kita semua gitu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila di tahun 2022 ini banyak kesalahan dari saya. Terutama di bagian postingan video yang kurang gitu, karena memang banyak kegiatan. Intinya saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang masih setia dengan channel ini. Semoga channel ini memberikan manfaat buat Anda seterusnya ya, dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Ayo kita kejar 100.000 subscriber di tahun ini gitu. Semoga tercapai, amin. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Fearless.